selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Coba baca sama-sama. Itu bisa dilihat gak? Temanya sama-sama. 1, 2, 3. Dipanggil untuk bertumbuh dan berbuah. Kasih tahu kiri kanan. Kamu sudah berbuah belum? Coba kasih tahu. Kasih tahu coba. Coba tanya kiri kanan. Kamu sudah berbuah? Kamu sudah bertumbuh? Yang sudah berbuah bertumbuh angkat tangan. Tidak usah malu-malu. Yang belum angkat tangan. Tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu. Siapa yang mau terima berkat Tuhan pagi hari ini? Angkat tangan semua. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat kita semua. Artinya kita sudah bertumbuh dan berbuah. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri. Boleh? Saya undang kita bangkit berdiri. Letakkan tas-tasnya di kursi. Sebab kita pagi hari ini bersyukur 30 tahun PDKK Pagi. Tepuk tangan dulu buat PDKK Pagi yang luar biasa. Sebab kita mau bertumbuh dalam iman. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. 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 Kita katakan sama-sama, kita dibenarkan. Kita dibenarkan karena iman. Ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi, amin, yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Kita katakan sekali lagi dengan iman percaya. Kita dibenarkan karena iman. Ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Angkat tangannya sama-sama katakan. Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita. Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi. Bagi berkatnya Diberi pada kita, untuk kita, pada semua. kita katakan sekali lagi, kita dibenarkan. Kita dibenarkan karena iman. Ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Ikutin Ari ya, sama-sama. Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita. Ikutin geraknya Ari. Pujilah Allah. Oke, Bapak Ibu mau menari bagi Tuhan nggak? Amin. Kasih tahu, kamu mau menari nggak? Kasih tahu dulu, kasih tahu dulu. Oke, waktu saya ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, ikut ya. Amin. Tepuk tangan dulu, kalau yang mau ikut tepuk tangan. Oke, siap. Sama-sama, kanan. Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita. Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi. Bagi berkatnya Yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. pada kita dan untuk semua, katakan. Pada kita, untuk kita, pada semua. Sekali lagi, pada kita. Pada kita, untuk kita, pada semua. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus, luar biasa. Amin. Oke, silakan duduk dulu. Baik.
Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di PD PKK Pagi Santo Yakobus. Hari ini kita akan merayakan misa syukur ulang tahun PDKK Santo Yakobus Pagi dengan tema Dipanggil untuk Bertumbuh dan Berbuah, yang akan dipimpin oleh Romo Antonius Yakin Cipta Mulia PR. Adapun intensi misa hari ini, ucapan syukur atas ulang tahun PDPKK Santo Yakobus Pagi yang ke-30, ucapan syukur atas rahmat dan penyertaan Tuhan kepada seluruh umat PDPKK Pagi Santo Yakobus selama 30 tahun ini, dan mohon perlindungan Tuhan dan kesejahteraan umat. Marilah sekarang kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaan Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi menjelang siang Ibu Bapak, Saudari-saudara terkasih. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja memasuki hari Selasa dalam pekan biasa yang ketiga. Dalam bacaan-bacaan kembali diperdengarkan bagaimana kita diajak untuk senantiasa memuji dan memuliakan Allah. Memuji dan memuliakan Allah bukan hanya dengan kata-kata dan doa-doa saja, tetapi dengan perbuatan nyata, dengan berani melakukan kehendak Allah. Sebagaimana Bunda Maria dan para pengikut Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melaksanakan kehendak Allah."
Maka agar kita dapat melaksanakan kehendak Allah, kita pun perlu menyadari kasih Allah yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memampukan kita untuk juga berani mengasihi sesama sebagaimana Allah mengasihi kita. Maka sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, perayaan syukur pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memeriksa diri kita dan kita mohon ampun di hadapan Allah jika selama ini kita mungkin cenderung mengikuti keinginan, nafsu-nafsu pribadi kita, dan kita lalai untuk memuji dan memuliakan Allah dengan melaksanakan kehendak-Nya. Atas segala dosa dan kesalahan kita ungkapkan penyesalan dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki Yesus Kristus Putra-Mu tinggal di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami untuk menerima kehadirannya, agar hidup kami senantiasa terberkati. Dan kami juga memohonkan rahmat kasih-Mu kepada setiap pribadi dari anggota PD Pagi Santo Yakobus ini. Semoga Engkau boleh menganugerahkan rahmat kesehatan, rahmat sukacita, terlebih hati yang penuh dengan rasa syukur dalam melakukan dan melaksanakan kehendak-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Allah. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed Edom ke kota Daud.
dengan sukacita. Setiap kali para pengangkat tabut Tuhan itu maju 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu tambun. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan baju efod dari kain lenan. Daud dan segenap orang Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, yakni di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing seketur roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kami sungguh rindu akan firman-Mu Tuhan, dan kami haus akan sabda-Mu. Kami rindu Tuhan, sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya padamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya padamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau
ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada PD PKK Pagi Santo Yakobus yang ke-30 tahun. 30 tahun itu bukan angka yang kecil. Kalau 30 tahun itu kemungkinan kalau manusia itu mungkin sudah memutuskan apakah dia menikah, ataukah dia jadi romo, suster, ataukah jadi selibater awam. Maka bagi saya usia 30 adalah usia yang dewasa. Tetapi saya mau bertanya, kira-kira ada bedanya enggak ulang tahun yang ke-30 ini dengan ulang tahun yang ke-29, ke-28, atau yang sebelum-sebelumnya? Ada bedanya? Apa bedanya? Angkanya doang. Makin tua, makin keriput gitu ya. Apalagi? Makin bertumbuh, apanya bertumbuh? Badannya. Kenapa saya tanya? Karena kalau setiap tahun kita merayakan ulang tahun, tetapi ternyata nggak ada perubahan, jangan-jangan ulang tahun itu hanya sebagai ritual, hanya sebagai upacara yang setiap tahun kita ikuti, kita lakukan, tetapi tidak membawa perubahan atau dampak dalam hidup kita. Yang namanya tambah dewasa itu adalah bagaimana kita diajak untuk semakin berani menyadari berkat-berkat yang kita terima dan juga berani berbagi berkat kepada sesama. Jangan sampai usianya bertambah tetapi kelakuannya sama saja. Kelakuannya tetap saling sikut-sikutan, ledek-ledekan, saling jegal satu sama lain, saling ngomongin yang jelek-jelek tentang orang lain. Percuma kalau merayakan hari ulang tahun setiap tahun sama seperti itu. Maka bagaimana akhirnya kita diajak untuk semakin menyadari berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup ini. Berkat-berkat yang membuat kita berani memuji dan memuliakan Allah sebagaimana Daud. Gereja Katolik itu
nggak kekurangan puji-pujian, nggak kekurangan doa-doa, mulai dari doa yang hening, yang diam, kayak doa meditasi, kontemplasi, sadhana, sampai ada lagu-lagu yang kita biasanya para biarawan-biarawati dan imam yang mendoakannya itu dalam ibadat harian brevir, sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu adalah tradisi Katolik loh. Pertama ada ibadat pembuka hari, itu sekitar jam 4 pagi. Terus ada ibadat pagi, laudes, itu sekitar jam 6 pagi. Ada lagi ibadat siang, hora media, itu jam 12-an. Lalu ada ibadat sore, vesper, itu jam 4 sore. Dan juga ibadat penutup hari, kompletorium, itu sekitar jam 7, jam 8. Maka jangan salah. Sembahyang 5 waktu itu tradisi Katolik. Ya. Dan ada juga yang melakukan puji-pujian dengan sorak-sorai, dengan gegap gemita seperti persekutuan doa karismatik. Maka ada yang dari hening, ada yang setengah bernyanyi, ada yang sampai loncat-loncatan kadang. Kadang kalau saya ngikut karismatik, kadang saya juga agak risih, agak bingung gitu ya. Kalau sebelah tiba-tiba tepuk tangan, wah kayaknya excited banget. Saya juga, oh iya. Ekspresinya kalau romonya sampai pecicilan juga lucu gitu kan ya. Maka akhirnya ya sudah, saya kalem jaim gitu ya, tepuk tangan gitu saja. Tetapi bagaimana akhirnya puji-pujian itu, doa-doa itu jangan sampai hanya sekedar di mulut saja, tetapi harus diungkapkan, dihidupi dengan perbuatan nyata. Kalau temanya itu dikatakan bertumbuh dan berbuah, ada satu kata yang kurang. Sebelum bertumbuh dan berbuah, kita diajak untuk berakar lebih dahulu. Bagaimana kita berakar di dalam Kristus sehingga kita dapat bertumbuh dan membuahkan buah-buah kasih. Itulah sebabnya dalam bacaan Injil sangat jelas bagaimana Yesus menekankan bahwa saudari-saudaranya, bahwa ibunya adalah mereka yang melakukan dan melaksanakan kehendak Allah. Yesus tidak menolak ibunya, Yesus tidak menolak saudara-saudaranya, tetapi Yesus menunjukkan, ini loh, Bunda Maria inilah yang bukan hanya sekedar mengandung sabda, mengandung Kristus, tetapi dia juga menghidupi Kristus, menghidupi sabdanya dengan perbuatan-perbuatan nyata. Sehingga akhirnya ungkapan kita, puji-pujian kita, doa kita, bukan hanya sekedar di mulut saja, tetapi itu sungguh-sungguh mengubah hidup kita, menggerakkan hidup kita. Sebagaimana Raja Daud itu setiap 6 langkah ke depan, motong sapi atau anak lebus tambun. Terus dia menari sekuat tenaga. Dia ingin mencurahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah saya sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Allah? Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh keberadaan diri saya, dengan perbuatan-perbuatan nyata kita. Apalagi Yakobus sangat jelas mengatakan, Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, adalah sia-sia. Maka saya juga mengatakan, cinta, kasih tanpa perbuatan nyata itu sama dengan omong kosong. Kalau kita sungguh mencintai Tuhan, ungkapkanlah itu dengan perbuatan kita. Jangan sampai yang namanya persekutuan doa malah saling terbagi-bagi.
saling terpecah-pecah. Kamu gak cocok sama saya, atau romonya gak cocok sama saya gak mau. Ingat, kalau kita sungguh mengimani Allah itu Maha Kasih, sudahkah kita mengasihi sesama? Kalau kita mengatakan Allah itu Maha Pengampun, sudahkah saya juga mau mengampuni sesama? Sehingga akhirnya iman kita sungguh-sungguh terwujud dalam perbuatan kita dan kita dapat menampakkan wajah kerahiman Allah. Terlebih, hari ini kita mengungkapkan syukur kita dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah perayaan kurban. Kristus yang mau mengorbankan diri untuk dibagi-bagikan kepada kita. Sudahkah kita juga mau berkurban kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Kita menyambut Kristus yang satu, hosti yang sama, hosti yang sudah dikonsekrir. Artinya kita dipersatukan menjadi satu, tubuh Kristus. Kalau malah kita saling gontok-gontokan, saling sindir-sindiran, saling pecah, sayang sekali. Tandanya kita bukan hanya sekedar menyangkal Kristus, tetapi malah kita menghina tubuh Kristus yang mulia. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih, sangat jelas pesan Injil hari ini. Bagaimana kita diajak untuk berani mengungkapkan iman kita, doa-doa kita dengan perbuatan nyata. Pujian kita, perbuatan baik kita tidak menambah kemuliaan Tuhan, tetapi itu berguna bagi keselamatan diri kita. Tapi jangan salah, kalau ditanya kepada ibu bapak, kenapa sih berbuat baik? Kenapa sih berdoa? Kenapa sih melakukan puji-pujian? Kalau dikatakan biar saya selamat, itu enggak benar. Saya melakukan perbuatan baik, saya berdoa bukan agar saya selamat. Cara pandangnya, perspektifnya berbeda. Saya melakukan perbuatan baik karena saya sudah diselamatkan. Ini adalah ungkapan syukur saya bahwa Kristus sudah menebus saya. Maka sebagai orang Katolik, kita berbuat baik bukan karena terpaksa biar kita selamat. Enggak. Kita melakukan kehendak Allah bukan agar kita bisa masuk surga. Bukan. Di sini siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau sekarang? Artinya selama kita masih diberi kesempatan hidup, pergunakanlah kesempatan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai ungkapan syukur kita akan karya keselamatan Allah yang sudah kita terima. Kita sudah ditebus di muka oleh Kristus. Maka wujudkanlah rasa syukur itu dengan berdoa, dengan memuji Allah, dengan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga akhirnya kita menjadi perpanjangan wajah kerahiman Allah. Pada saat orang lain ketemu dengan ibu bapak, bisa mengatakan, oh ternyata Allah itu baik ya. Allah itu boleh menolong saya melalui kehadiran ibu bapak sekalian. Pada saat itulah ibu bapak sungguh-sungguh menjadi saudari-saudara, menjadi ibu dari Kristus sendiri. Yang bukan hanya sekedar mengatakan sabda dalam mulut, tetapi mengantarkan sabda, mengantarkan Kristus yang hidup kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Semoga melalui hari ulang tahun yang ke-30 ini, PD PKK Santo Yakobus, PD paginya, sungguh-sungguh boleh merasakan, menyadari berkat-berkat yang sudah kita terima, dan juga berani memuji dan memuliakan Allah melalui perbuatan-perbuatan yang nyata, perbuatan-perbuatan konkret, sehingga akhirnya orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus, belum mengenal Allah, bisa semakin menyadari akan kasih Allah yang kita terima melalui diri kita masing-masing. Amin.
Untuk itu marilah kita hening sejenak, kita resapkan sabda Allah dalam hati kita. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu. Engkau telah menganugerahkan Kristus Putra-Mu, Kristus yang menghendaki kami untuk berani memuji dan memuliakan Engkau, bukan hanya dengan kata, tetapi dengan perbuatan nyata, dengan berani melakukan kehendak-Mu, sehingga kami pun boleh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, menjadi saudari dan saudara Kristus sendiri. Ajarilah kami dalam hidup ini mengusahakan kasih-Mu melalui perbuatan-perbuatan nyata kami, sehingga kami pun boleh menampakkan wajah kerahiman-Mu bagi orang-orang yang Engkau percayakan kepada kami, bagi keluarga kami, saudari-saudara sekitar kami. Pada kesempatan ini kami juga menghaturkan segala doa, harapan, dan permohonan kepada-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa-doa yang kami unjukkan kepada-Mu ini. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan untuk Bapak Paus, para uskup, kardinal, romo, frater, bruder, suster, agar Tuhan memberkati seluruh nama Tuhan dengan rahmat, kesehatan, dan kesetiaan dengan menjalani tugas pelayanannya, terutama bagi Romo Yakin Cipta Mulya PR. Semoga diberi kesehatan dan diberi berkat dalam pelayanannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon bimbingan Roh Kudus bagi seluruh pengurus PDPKK Pagi agar selalu rendah hati, saling mendukung, penuh kasih bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa agar umat yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan memberi jalan yang terbaik. Bagi yang beban berat, selalu kuat dan percaya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia menjelang pemilu. Kiranya Tuhan berkati dengan keamanan dan kelancaran dalam proses pemilu. Mohon berikan hikmat bagi bangsa Indonesia agar dapat memilih presiden dan wakil presiden yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah segala doa, harapan, dan permohonan yang kami haturkan kepadamu. Masih banyak harapan-harapan dan doa-doa yang ada dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Selalu hadir dalam segala
Bapa persembahan hati. Marilah kita berdoa supaya persembahan kita, doa-doa dan permohonan kita berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu, agar menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam melaksanakan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah raya dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab meskipun Kau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan setiap dari kami, pribadi-pribadi anggota dari PDPKK Santo Yakobus ini. Semoga Engkau boleh mencurahkan rahmat kasih-Mu dan memampukan kami untuk berani berbagi kasih kepada sesama, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus, kami juga mau berdoa untuk mereka yang kami kenal dan kami cintai, anggota keluarga kami, orang-orang yang terlukai dan belum sempat mengampuni, mereka yang merasa tersingkir dan diabaikan oleh masyarakat, yang telah beralih dari dunia ini menghadap kehadirat-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di
surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling membagikan damai Kristus. Damai Kristus. Percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah padaku kalian semua yang letih, memegang beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita ke hidup kekal. Amin.
cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu akan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu akan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Barang siapa melaksanakan kehendak Allah, dialah saudaraku, saudariku, dan ibuku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur karena perjamuan Ekaristi ini menjadikan kami saudara dan saudari putra-Mu. Semoga kami semakin tekun melaksanakan kehendak-Mu, sampai saatnya kami nanti Kau perkenankan memasuki rumah-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman? Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada siang hari ini. Kepada Romo Antonius Yakin Cipta Mulia PR untuk misa pada siang hari ini, terima kasih Romo. Kepada Prodiakon Bapak Harsono dan Bapak Yohanes, kepada tim pujian yang dipimpin oleh Bro Ari, kepada pemain keyboard Ibu Anita,
kepada petugas multimedia Ibu Desi dan Ibu Sinta, kepada lektris Ibu Maria Barbir, kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Persekutuan doa Kamis malam, tanggal 25 Januari jam 19.30, renungan dibawakan oleh Bapak Haryanto Onggo Diputra dengan tema Belas Kasih Allah. Persekutuan doa Selasa pagi, tanggal 30 Januari jam 10, renungan dibawakan oleh Ibu Regina Subankuma dengan tema Jangan mengejar pencitraan diri dan pujian dunia. Bagi umat yang berbeban berat dan membutuhkan doa secara rahasia, Paroki Santo Yakobus menyediakan SOS doa dapat menghubungi di nomor 0888 550 1028. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman ini. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang dan kepada Ibu Bapak dalam perayaan syukur kita bersama. Semoga melalui kebersamaan ini kita semakin menyadari berkat-berkat yang kita terima dan kita pun semakin mampu untuk memuji dan memuliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan nyata dengan melakukan kehendak-Nya. Kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah, sumber segala penghiburan, menata hidup saudara dalam damai-Nya dan melimpahi saudara dengan karunia berkat-Nya. Amin. Semoga Allah senantiasa membebaskan saudara dari segala kecemasan dan meneguhkan hati saudara dalam kasih-Nya. Amin. Semoga saudara berlimpahkan anugerah pengharapan, iman dan kasih, menjalani hidup sekarang dengan karya-karya yang baik, dan dengan sukacita dapat mencapai hidup kekal. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudari-saudara, pergilah dalam damai. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan aku diberkati. Katakan aku diberkati di siang hari. Amin. Sama-sama kita mau katakan aku diberkati. Selama-lamanya aku diberkati Tuhan. Hey! Kasih setiamu jangan bagiku, kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sampai kita katakan Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena anugerah Tuhan bagiku. Karena anugerah sempurna Tuhan bagiku. sekali lagi tepuk tangan buat kita luar biasa siang hari ini. Selamat ulang tahun PDKK yang ke-30. Yes. Bapak Ibu sekalian, kalau tak kenal maka tak sayang. PDPKK Santo Yakobus ini sudah lahir ya di Kelapa Gading khususnya 30 tahun yang lalu. Perjalanan iman dari komunitas PDPKK pagi ini tidak mudah Bapak Ibu. Pertama yang merintis hari ini saya yang tidak hadir adalah Bu Herdian, Pak Herdian, Bapak dan Ibu Hilmi ya. Tapi diwakili oleh anaknya Ibu Hilmi, mereka yang banyak merintis dan semua teman-teman yang saya tidak sebutkan satu-satu, mereka sungguh luar biasa.
Dulu nggak seperti sekarang Bapak Ibu ya, begitu banyak ya dan semuanya juga mendukung dan sebagainya. Dulu banyak tantangannya ya, karena karismatik itu tabu dan masih baru bagi orang-orang yang tidak mengenal karunia Roh Kudus ya. Nah, dimulai perjalanannya pertama di rumah Ibu Herdian dan Bapak Herdian. Nah, itu sudah lama sekali, sekian 30 tahun yang lalu. Setelah itu pindah ke toko buku Vita Vite yang di arah Hibrida ya, di Ruko. Nah, itu di sana juga berapa tahun. Nah, kemudian pindah lagi di Gereja Santo Yakobus ya. Dari Gereja Santo Yakobus pindah lagi ke Kim Taigon. Pertama di Kim Taigon di bawah ya. Bapak Ibu yang stok lama nih biasanya masih ingat. Dulu uyel-uyelan di bawah itu sampai empet-empetan. Kalau kentut langsung kedengeran ya. Nah, terus kemudian dipindah lagi ke Santo Yakobus. Pertama di kelas-kelas ya. Kelasnya buka 2 kelas. Kalau lagi bareng-bareng sana nyanyi kita nyanyi. Jadi saing-saingan mana yang lebih kenceng ya. Nah, setelah itu pindah lagi ke lantai atas di aula lantai 4-nya ya. Nah, setelah dari sana ternyata PDPKK atau Paroki Santo Yakobus diberkati Tuhan bisa membeli gedung pastoral yang di belakang. Nah, kalau itu nggak dipakai kan sayang ya, dibeli mahal-mahal. Makanya semua kegiatan diboyong dipindah ke gedung pastoral. Nah, di gedung pastoral kita sempat beberapa kali ya, Bapak Ibu juga pernah ngalamin ya. Akhirnya dipindah ke sini. Luar biasa, beri tepuk tangan buat karunia Tuhan ya. Semua itu di bawah bimbingan dan perlindungan dari Tuhan sehingga kami bisa sampai seperti saat ini. Juga khususnya dari Bapak Ibu sekalian. Mau stok lama, mau stok baru ya. Saya lihat nih wajah-wajah banyak yang sudah lama. Karena imannya sudah bertumbuh. Makanya kalau bertumbuh pasti berbuah. Dan harus berbuah ya. Bertumbuh bukan berarti berbuah tapi harus berbuah. Sehingga karena apa ya, kita melayani Tuhan atau mau mencari Tuhan itu adalah pilihan. Bukan paksaan dan itu bukan memang takdirnya begitu. No. Kalau kita tidak mau, kalau kita tidak peka terhadap panggilan Tuhan, mau dipanggil 1000 kali juga tidak peka dan tidak mendengar. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di sini semuanya sudah bertumbuh. Saya lihat rohaninya sudah sangat-sangat bertumbuh. Aplaus buat kalian semuanya. Kita percaya ya, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus Tuhan hadir. Seisi surga melihat, waduh luar biasa umat PDPKK Pagi Santo Yakobus ya. Bertumbuh dan kita juga harus berbuah. Berbuah itu caranya mudah Bapak Ibu. Misalnya apa? Pasang telinga kalau lagi teman kita lagi susah ya. Tapi jangan begitu dengar semuanya dengar, wah besok langsung viral. Wah si Herlina cerai, si Herlina punya selingkuhan, si Herlina. Jangan ya. Nah, kita mesti mengucapkan yang positif, selalu berpikir positif ya. Seperti itu yang Tuhan inginkan. Dan bawa banyak jiwa-jiwa. Saya pengen nih setiap kali kita PD hari Selasa atau hari Kamis umatnya sebanyak ini. Amin. Coba Tuhan dengarkan, amin. Nah yang bilang amin ini janjinya ke Tuhan ya, bukan ke Herlina ya. Oke. Nah Bapak Ibu sekalian, kita hari ini sebenarnya bukan hari ini, tepatnya 21 Januari yang lalu kita berulang tahun ke-30. Nah kalau tidak ada pemotongan kue kayaknya katanya tidak sah ya. Nah jadi kita mau mengadakan pemotongan kue, kita panggil seluruh pengurus PDP Pagi Yakobus. Silakan maju ke depan para pengurus. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama-sama, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, birthday to you. Panjang umurnya,
panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Terus umur panjang, tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Umur panjang, umur panjang, di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Tiup lilin, di satu, sama-sama tiup lilinnya, 2, 3. Juga potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga potong kuenya. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu melalui hari ulang tahun PDPKK Yakobus yang ke-30 ini. Engkau senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Ajarilah kami untuk semakin menyadari akan kasih karunia yang telah kami terima dalam hidup ini, sehingga kami pun semakin mampu untuk bersyukur dan berbagi syukur itu kepada sesama yang membutuhkan. Berkatilah tiap pribadi dari anggota PDPKK ini, semoga tiap pribadi boleh Engkau jamah, Engkau ubah, sehingga mereka pun semakin mampu untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus sendiri. Berkatilah pula keluarga mereka, orang-orang yang mencintai dan mereka cintai, sehingga mereka pun boleh hidup dalam kasih-Mu sendiri, yang mendewasakan iman, harapan, dan kasih mereka. Rah Bunda Maria, Engkau senantiasa menjaga, menyertai Kristus Putra-Mu. Kami juga memohonkan rahmat kasih-Mu melalui penjagaan-Mu kepada tiap pribadi dari anggota PDPKK ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah tercurah kepada kita semua, kepada mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita layani, khususnya tiap anggota dari PDPKK Yakobus ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, luar biasa berkatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menikmati misa syukur ulang tahun ke-30 dari PDPKK Pagi Santo Yakobus ini. Acara belum selesai ya Bapak Ibu, acara seremoni perayaan ulang tahun baru dimulai. Nah, untuk itu kami mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian. Kita akan merayakannya sesi demi sesi. Terima kasih. Boleh saya undang kita bangkit berdiri? Kita sama-sama biar goyang, biar siang hari ini kita tidak ngantuk semua. Amin. Sama-sama. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan
kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Saya mau dengar ibu-ibu saja yang katakan, aku jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh digoyang badannya, ikut tari. Glory, haleluya. Digoyang. Glory, Haleluya. glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ambil tepuk tangan dong. Glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan, Sama-sama rayakan. mari rayakan, rayakan bahwa Yesus berada. Oh mari rayakan, rayakan bahwa Yesus berada. Mari rayakan, rayakan bahwa Yesus berada. Mari rayakan. Amin. Sama-sama katakan. Kita akan merasa bahagia bila kita berbahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oke, musiknya stop dulu. Saya lihat di depan sini luar biasa begini. Tetapi ke belakangnya cuma begini. Kita sepakat siang hari ini biar goyang sedikit. Oke, amin? Amin? Ini luar biasa. Tos dulu. Tante di situ aja. Karena saya pandang cuma di depan ini. Coba yang di belakang suaranya tepuk tangan dulu kalau mau goyang buat Tuhan. Oke, sama-sama ya, siap ya? Nyanyi glory. Sama-sama. Badannya digoyang. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi katakan serukan dan serukan. Serukan, Hey, serukan hey. bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan Hey. bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Hey, Hey! silakan duduk. Sekali lagi tepuk tangan buat drama ibu-ibu PDKK pagi. Shalom, selamat pagi, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Pada hari ini, kami akan mempersembahkan sebuah drama singkat yang akan dimainkan oleh teman-teman kami, yaitu keluarga Katolik yang terdiri dari suami yang bernama Pak Budi, istri Ibu Like, Oma Ibu Herlina, anak Betty. Mereka aktif sebagai pengurus di PD. Yanti umat PD yang rajin di komunitas.
Pak Budi sudah lama jarang hadir ke PD, ke PW ataupun doa profetik dengan berbagai macam-macam alasan. Istrinya rajin dan aktif sebagai pengurus PD, anaknya juga rajin di OMK. Mari kita saksikan drama singkat ini. Ya, Ma. Papa jadi mau ikut gak? Papa udah lama nggak hadir di PD. Aku tuh malu ditanyain sama teman-teman. Papa nggak pernah ikut. Enggak ah, lagi males. Aku capek habis pulang kerja mah. Ya sudahlah. Aku pergi dulu ya, Pak. Iya, Ma. Kok masih di sini pulang kerja? Oh iya ya. Mama pikir nih, kalian sudah pergi semua ke PD sama istrimu. Ngapain kamu di rumah? Pergi udah berangkat duluan, habis aku capek habis pulang kerja, juga lagi males ke PD. Aduh Budi, Mama itu udah tobat. Mama itu udah bau tanah, sebentar lagi Mama mau mati. Tapi Mama pusing punya anak seperti kamu. Kamu ini kurang bersyukur, kurang berterima kasih sama Tuhan. Ingat gak, waktu kamu pengangguran nih, nangis melulu, minta kerjaan, minta itu. Rajin sekali ke PD, karena kamu punya tujuan, punya motivasi apa? Mau berdoa sama Tuhan supaya dikasih kerjaan sama Tuhan. Sekarang Tuhan udah kasih kamu kerjaan yang enak, udah dikasih gaji yang bagus. Mau apa lagi? Sekarang justru males ke PD, alasannya yang capek lah, alasannya yang masuk angin lah, segala macam alasan. Kamu ini ya, sebagai pribadi yang anak Tuhan itu harus benar-benar setia kepada balas budi kebaikan Tuhan. Dan kamu juga, kan kamu namanya ada tercatat di pengurus PDKK kan? Malu dong, namanya ada cuma nama doang. Datang ke PD kagak, PW kagak, profetik kagak. Kalau event gede baru ya kan? Nah itu jadi batu sandungan Budi. Tuhan juga tidak berkenan ya. Kamu harus benar-benar jadi contoh yang baik buat anak dan istrimu. Supaya mereka tuh juga respect ke kamu gitu loh. Ah, Mami. Mami lagi. Rike dan Betty berbarengan pulang dari PD. Selain itu ada umat PD yang bernama Yanti ikut mampir karena mau mendoakan Oma yang dengar-dengar katanya sedang sakit dan tidak enak badan. Ma, Budi, kami datang. Nih, kami Papa, Oma. kami datang nih. Dari PD. Betty, kamu ikut PD? Ikut dong, Pak. Kami kirain kamu keluyuran. Aku kan rajin ikut itu pelayanan. Emang Papa males ke PD. Ma, ini saya bawa nih Yanti, tetangga kita. Dia dengar Mama sakit, jadi dia mau doain Mama. Selamat malam Tante. Malam Yanti. Malam Pak Budi. Saya dengar Tante sakit ya? Iya nih, saya dari pagi pusing sekali. Udah duit juga pas-pasan, pusing, vertigo. Makanya saya kasih koyok nih. Dari pagi belang empan nggak berasa nih, gitu. Aduh, Yanti, saya tuh benar-benar kagum ya dan terharu sama kamu. Sudah malam, capek-capek, kamu masih meluangkan waktu untuk datang, mampir dan mendoakan Tante. Terima kasih ya Yanti, Tuhan memberkatimu. Oh iya Pak Budi kemana aja? Udah lama nggak kelihatan ke PD? Iya nih, Bu Yanti, saya lagi sibuk. Minggu depan datang lagi ya. Kita sama-sama ke PD ya. Kita memuji Tuhan dan berdoa. Iya deh Bu Yanti. Ma, si Yanti ini luar biasa deh. Dia ini udah rajin PD, terus malah bawa jiwa, jemputin orang-orang satu persatu untuk ikut ke PD. Ini tadi kita lagi pulang, habis pulang PD, si Yanti ini anterin dulu satu-satu. Jadi aku sama Betty ikut karena kita kan tetanggaan, jadi kita nebeng Yanti. Ma, aku pengen belajar banyak dari Yanti supaya bisa imanku bertumbuh dan makin berbuah banyak. Makasih ya Bu Yanti. Iya sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu Yanti.
udah meluangkan waktu untuk datang mendoakan mami saya, terus antar Lika dan Benny pulang lagi. Saya jadi malu nih. Saya janji mulai minggu depan saya akan rajin datang ke PD. Baik. Demikianlah cerita keluarga Pak Budi, di mana kita bisa mengambil nilai positifnya bahwa kita harus melayani dan mengandalkan Tuhan setiap saat, selama masih ada kesempatan. Tidak hanya pada waktu kita butuh atau sedang dalam masalah, rohani kita harus bertumbuh dan berbuah bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bersama-sama kita menyanyikan lagu ini bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu tidak datang berkali. Kesempatan itu bisa sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini ada door prize ya. Bagi Bapak Ibu yang paling rajin datang ke PD, yang absennya jarang ya. Meskipun hujan lebat di luar sana, tapi tetap datang ke PD. Nah, selama setahun ini kita absen ya. Dan kira-kira kita mendapatkan beberapa nama yang luar biasa. Yang diberkati Tuhan dan memang laskarnya Tuhan ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah, jangan takut. Masih ada tahun 2024. Amin. Nah kita mau panggil ya. Ini ada berapa nih? 7 nama. 7 nama dari umat yang rajin ke PD. Yang bolongnya sedikit sekali ya. Nah nanti kalau enggak ada yang nongol, kalau yang nama yang saya panggil tidak hadir, kita akan digantikan dengan nama yang berikutnya ya. Nah yang tidak kebagian jangan sakit hati ya, gue perasaan rajin sekali. Tenang, nanti Tuhan Yesus ada hadiah lagi ya. Oke, mari kita panggil Ibu Sari, Jalan Pelepah Elok. Ibu Sari. Ada Ibu Sari, Jalan Pelepah Elok. Wow, Ibu Sari silakan maju ke depan Bu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah ya. Cik, iya. Ada orang yang rajin, itu auranya juga kinclong-kinclong ya. Oh, ini penuh dengan firman Tuhan. Auranya kinclong-kinclong ya. Kemudian yang kedua, Ibu Susi Tanamas. Ada? Luar biasa. Silakan. Yang
Yang ketiga Ibu Lani Widianti. Jalan Pelangi Biru. Ibu Lani Widianti. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, berikutnya adalah Ibu Lauren. Janur Elok 7. Ibu Lauren. Janur Elok 7. Ayo silakan Oke. Ibu Lauren. Kemudian Ibu Tris, Oma Tris kerennya. Oma Tris, Oma Sri. Ini selalu ada. Kalau ada Oma Sri, ada Oma Tris. Ada Oma Tris, ada Oma Sri ya. Nah, luar biasa. Ibu Francisca Romanopo, Jalan Pondok Gading Elok, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berikutnya Ibu Francisca Susi. Ya, luar biasa. Mereka mau pojok-pojok dari Terus kemudian juga Ibu Riste. Ibu Riste. Ayo Ibu Riste. Nggak pernah bolos ini. Kecuali kalau ada darurat emergensi baru bolos. Mari kita beri aplaus buat mereka-mereka yang begitu rajin. Selamat ya Ibu. Selamat, 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 selamat. Luar biasa, anaknya Tuhan yang luar biasa. Kami minta Romo untuk ikut membagikan kado bagi mereka-mereka yang begitu rajin. Beri aplaus buat mereka, begitu luar biasa ya. Anak Tuhan yang rajin, anak soleha diberkati Tuhan juga. Kita foto bersama dulu. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.